wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pengurus masjid dan seluruh jamaah subuh yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada 3 hamba pilihan Allah yang mereka ini mendapatkan sholawat dari Allah. Sholawat kata ahli tafsir di sana adalah barokatun tamah, keberkahan yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka yang mendapatkan sholawat itu? Yang pertama kita ketahui bersama, beliau adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah berselawat mereka kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan bersalamlah kalian taslima, salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu asyrafil anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, maka kita pun menjadi umat terbaik. Makanya layak kita bersyukur Bapak Ibu sekalian terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di sana disebutkan ada kalam malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdalu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah pergi ke timur, ke barat, ke selatan, utara, kata malaikat Jibril, ku kelilingi dunia ini, maka aku tidak menemukan, aku tidak melihat rajulan, seseorang afdalu, lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar beliau mendapatkan barokatun tamah, keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu ada di surah Al-Ahzab juga. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Orang yang mendapatkan sholawat dari Allah itu di sini dikatakan Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah, ingatlah Allah dengan sebutan atau ingatan yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan Allah pagi dan petang. Apakah hanya di pagi dan petang saja? Tidak. Ala kulli hal, kapanpun kita diperintahkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pagi, kenapa petang? Karena di pagi dan di sore hari itu terlihat betul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertukaran siang dan malam, pertukaran malam dan siang, dari gelap menjadi terang, dari terang menjadi gelap, itu hanya satu-satunya Allah yang bisa menjadikan itu. Karena itu perkara luar biasa, makanya kita kalau dalam zikir pagi dan petang itu banyak perintahnya tasbih, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menunjukkan kehebatan Allah. Kalimat tasbih itu diucap
Kata Imam Ibnu Katsir, "At-tasbihu innama yakunu 'indal umuril azam." Kalimat tasbih itu diucapkan pada perkara-perkara yang luar biasa, yang agung, izam. Sebenarnya antar pertukaran pagi dan petang itu luar biasa. Cuman karena sering terjadi, jadi biasa deh, Pak. Isra Mi'raj itu kenapa sampai saat ini luar biasa? Karena terjadi hanya sekali dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Andai setelah diangkat menjadi Rasul setiap tahun Nabi Isra Mi'raj, jadi Isra Mi'raj itu tidak hal yang luar biasa. Jadi sesuatu yang luar biasa kalau sering terjadi, maka dia biasa-biasa anggapan kita. Lalu di ayat 43-nya, huwallazi yusalli alaikum, kata Allah, wa malaikatuh. Dialah orang-orang yang berselawat kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Inilah siapa yang mendapat selawat dari Allah, malaikat-malaikat Allah, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ala kulli hal, di pagi dan di sore hari, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Jadi orang yang kedua yang mendapatkan berkah yang sempurna yaitu orang-orang yang banyak menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berzikir, menyebut Allah. Uzkurullah, sebutlah Allah. Yang paling baik itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyebut maka kita ingat. Itu yang paling baik. Setiap kita ingat, kita menyebut. Kata sebut dan kata ingat berbarengan. Itu yang paling utama. Yang kedua, di bawah daripada itu, mengingat saja tapi tidak menyebut. Lisannya tidak menyebut asma Allah, tetapi hatinya tidak putus dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 2. Yang nomor 3 itu di bawahnya, lisannya mengingat, tetap lisannya menyebut tapi hatinya tak mengingat. Istilah orang zikir kosong, itu tidak kosong. Zikir tanpa ingat itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Yang keempat inilah yang tak baik, tidak menyebut, tidak pula mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mayat berjalan, tak ada zikirnya, tak ada ingatnya, tak ada sebutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, jaddidu imanakum, sahabat-sahabatku sekalian, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kata para sahabat, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Rasulullah katakan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Mau di masjid diucapkan silahkan, berjamaah boleh, pribadi silahkan, mau di rumah silahkan, mau di mana-mana kecuali tempat-tempat yang dilarang seperti di kamar mandi aja jangan dibuat. Sekarang orang takut berzikir dengan la ilaha illallah ini di masjid, dilarang, tak boleh, disebut bid'ah. Jadi orang tak berzikir di masjid. Lalu di kantor orang juga tak berzikir karena kerja. Di rumah tidak juga. Di perjalanan dari rumah ke tempat pekerjaan tidak juga. Lalu kapan dia menzikirkan la ilaha illallah itu? Dan berharap mati dengan kalimat itu agak berat, Pak. Manusia ini mati dengan kebiasaannya. Oke, kita tak berzikir la ilaha illallah itu di rumah. Mungkin kita tidak berzikir itu di kantor, mungkin tidak di perjalanan. Minimal entah di masjid, entah sendiri, entah berjamaah, silahkanlah ucapkan kalimat itu. Kalau alergi ucapan itu diucapkan secara berjamaah, maka ucapkan sendiri-sendiri. Mungkin agak sulit kita mati dengan la ilaha illallah kalau lisan kita jarang sekali mengucap la ilaha illallah. Karena kebiasaan ucapan itu terbawa-bawa pun ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
hamba-hamba pilihan itu yang mendapatkan salawat berkah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika diberi ujian mereka sabar, ditimpakan kepada mereka musibah, mereka mengembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan pasti benar-benar kami uji kalian sedikit rasa takut. Jadi kalau kita pernah merasakan takut dalam hidup ini, itu kata Allah takut kalian itu masih sedikit, belum apa-apa. Walju, kalau kalian pernah merasakan lapar, lapar yang kalian rasakan itu belum apa-apa, masih sedikit. Saudara-saudara kita yang Palestina itu Pak, dibandingkan kita mana kita lebih lapar daripada mereka. Mereka itu pun kata Allah bisyai'im minal khauf wal ju', sedikit ujian rasa lapar itu. Wa naqsim minal ambal, kekurangan harta, wal anfusi was samarat, ada nyawa yang diambil, meninggal, kemudian kekurangan sandang pangan, buah-buahan. Semua itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung ayat Allah katakan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar seperti apa? Ada isim mausul, isim penyambung dari satu ayat ke ayat berikutnya. Allazina iza asabat hum musibah, yang apabila mereka diberikan musibah, ujian dari Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang ketika diberi ujian oleh Allah lalu dia sabar mengembalikannya kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi itu yatabrahuna bil bala, nabi itu senang dapat ujian seperti senangnya kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ujian itu datang, saat itu Allah memperhatikan, Allah itu dekat dengan kita. Pun kita kalau diberi ujian, kalimat yang keluar dari lisan kita tuh baik-baik aja. Astagfirullah, alhamdulillah, innalillahi. Baik-baik itu. Orang kalau udah susah, kalimat-kalimat yang keluar dalam mulutnya yang indah-indah itu yang mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang seperti ini bukan hanya mendapatkan barokah sempurna salat, tetapi di ujung ayat Allah katakan wa ulaika humul muhtadun, dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Al-Awari dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah menyebutkan mabtalallahu bisyai'in asyaddu minal ghaflati wal qaswah. Tidak ada ujian yang besar yang menimpa seorang hamba itu melainkan dua. Yang pertama al-ghaflah, yang kedua al-qaswah. Ghaflah itu adalah lalai, qaswah itu adalah keras hati, sulit menerima kebenaran. Jadi ujian terbesar itu bukan tsunami, ujian terbesar itu bukan longsor, ujian terbesar pada pribadi kita adalah ketika kita lalai kepada Allah. Di waktu kita sholat kita di mana? Waktu kita harus taat kepada Allah kita di mana? Kalau kita di tempat yang diridhoi Allah, maka kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Tapi kalau waktu itu terbuang sia-sia begitu saja, tak peduli dengan aturan Allah, maka kita berada dalam ujian besar. Tiga hamba pilihan ini, satu khususiyah kepada Nabi Muhammad SAW, nomor 2 dan nomor 3-nya masih berpeluang kepada kita, yaitu dengan sabar ketika diberi ujian. Yang kedua, banyak berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.